Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sari Adalim Mute, mahasiswa PTG dalam jabatan BIS2 tahun 2024 dengan NIM 24421601192. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan video ujian kinerja praktek pembelajaran dengan judul Indahnya Saling Menghargai Dalam Keragaman. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pelajaran secara luring di SDN 100850 Rondaman Siburegar, Kecamatan Halongan, Kabupaten Padang Laos Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi Indahnya Saling Menghargai Dalam Keragaman. Berikut ini video kinerja saya. Selamat melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kadarnya hari-hari? Masih dia babakon. Ya Allah. Ada nih, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kabar anak-anak ibu hari ini sangat luar biasa sehatnya. Oke, sebelum kita belajar, coba lihat dulu mejanya. Rapi nggak belum? Perhatikan dulu mejanya, kiri kanan. Lalu luruskan. Nah, perhatikan. Oke, dah. Sebelum kita berdoa, ibu absen dulu, ya. Ibu absen dulu. Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir? Kalau ibu panggil namanya nanti, dijawab ya. Ibu, Satu, Abdul Rasid. hadir Ibu. Adelia Putri, Ahmed Al-Fatih, Hadir Ibu. Agus Ali Zaki, Hadir Ibu. Agus Akila Takoyani, Hadir Ibu. Aska Tunaza, Hadir Ibu. Kalista Makaila, Hadir Ibu. Fikri Haikal, Hadir Ibu. Piki Alvaro, Hadir Ibu. Habil Aspadri, Hadir Ibu. Apipah Naila, Hadir Ibu. Habib Fikri Alyubi, Hadir Ibu. Hasbi Asari. Hadir Ibu. Alhamdulillah, anak-anak ibu hadir semua. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita membaca doa. Coba mari kita membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh anak kami Sandi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wasi'ah. Amin. Artinya, ya Oke, seperti biasanya setelah membaca doa, biasanya kita membaca ayat pendek. Coba siapa yang bisa membaca ayat pendek satu orang nak? Bagus, coba silakan dibaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus
biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bagus. Oke, ayat selanjutnya mari kita baca sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita membaca doa telah selesai. Nah, sebelum belajar, seperti biasanya pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lihat videonya dan kita ikuti lagunya ya. Baiklah anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, coba kita es breaking dulu. Coba es breaking rukun Islam. Tepuk rukun Islam 1, 2, 3 ya. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apa rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji bersawat. Siu. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku, Al-Quran imamku, muslimin saudaraku. Hore! Oke, sudah semangat? Sudah Ibu. Sudah semangat? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah semangat, mantap. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pelajaran kita minggu yang lalu coba kira-kira apa? Asmaul Husna. Bagus. Coba Ibu mau tanya, Asmaul Husna itu apa? Masih ingat nggak? Coba apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Bagus, tepuk tangan. Coba terima kasih Ibu. Bagus. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah. Ada nggak di sini yang sama namanya dengan nama-nama Asmaul Husna? Nggak ada yang sama namanya kan? Oke. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Wah, saling menghargai itu apa?
Saling menghormati. Terus Saling menyayangi. saling menyayangi. Bagus. Apa lagi? Menghargai, Bu. Saling menghargai. Dalam keragaman, kita ada di Indonesia ini beragam-ragam. Coba yang pertama apa ragamnya? Agama. Coba kalian sebutkan, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Coba kita sebutkan. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Oke. Terus, kalau kalian pernah nggak pengalaman kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama dengan kita? Pernah, Ibu. Di mana? Coba ceritakan di mana? Di sekolah. Di sekolah. Nah, di sekolah kita ini ada juga teman kita yang berbeda agama. Terus bagaimana caranya kita supaya hidup rukun dengan mereka? Saling menghargai. Terus bagaimana lagi? Tidak mencaci maki mereka. Tidak mencaci maki. Terus bagaimana lagi? Menghormati. Saling menghormati. Nah, kalau kita dengan orang yang berbeda agama itu tidak boleh mencaci. Jadi bagaimana supaya kita hidup rukun? Kita harus saling menghargai. Nah, satu lagi, ada enggak kalian melihat saudara atau teman yang berbeda kulit? Ada kan? Coba di mana kalian lihat atau saudara kalian? Di sekolah. Di sekolah, di pasar, di mana lagi? Kalau kita jalan-jalan ke pantai pasti ada di situ yang berbeda kulit. Kira-kira kulit apa yang kamu lihat? Kulit hitam dan kulit putih. Kira-kira tahu nggak kalau kulit putih itu berasal dari mana? Dari Amerika, dari Inggris. Nah, itu kulit putih. Kalau kulit hitam, coba tahu dari mana itu? Dari Papua. Pintar, tepuk tangan dulu. Coba siapa lagi yang tahu? Nah, satu lagi. Kalau kita di Indonesia ini juga ada beragam suku. Coba siapa tahu suku-suku apa yang di sini? Suku Batak. Suku Batak, pintar. Suku apa lagi? Suku Nias. Suku Nias, bagus. Suku apa lagi siapa yang tahu? Jawa. Suku Jawa, bagus. Oke, kalau begitu mari kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, indahnya saling menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang salih dan salihah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji pencapaian pembelajaran mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 4 SD. Pelajaran 3, tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Pasti bisa ya anak-anak ibu yang salih dan salihah. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Keragaman sebagai sunnatullah. Anak-anak, bisa diamati ya gambar ini.
Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Keragaman sebagai sunatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Pengertian kebaikan dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ada gambar apa itu? Ya, bagus. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ajaran kebaikan selain Islam. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Jadi, meskipun berbeda agama, kalian harus tetap berteman ya. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Nah, anak-anak, berikut perilaku toleransi. 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Alhamdulillah anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita sudah selesai belajar materi 3, pembelajaran beserta kunci jawabannya. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Semangat! Oke, anak-anak ibu, bagaimana melihat video tadi? Apakah kalian paham? Oke, kalau kalian paham, coba kita dulu buat kelompoknya supaya kita menyelesaikan tugas nanti dari pengamatan video yang kalian lihat tadi. Coba buat kelompoknya, nak. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Buat kelompoknya.
Beda tugasnya ya. Tapi dikerjakan dengan pendapat yang kita tonton di video tadi. Paham anak-anakku? Oke, paham. Kalau begitu, kelompok 1. Nah, nih. Kelompok 2. Kelompok 2. Nih. Kelompok 3, ini tugasnya, dan kelompok 4, ini tugasnya. Nah, masing-masing kelompok silakan diskusi dengan teman-temannya untuk menjawab soal yang sudah Ibu berikan kepada setiap kelompok. Paham anak-anakku? Paham. Nah, silakan ditulis jawab soal diskusi dengan kelompok atau teman-temannya masing-masing. Coba diskusi. Masing kelompok 1 orang yang menulis ya, namanya ini diskusi kelompok. Diskusi kelompok, cari jawabannya bersama, dan dijawab bersama ditulis dalam satu kertas dalam satu kelompok. Coba kalian 3 ya? Coba sandi ke situ biar dekat dengan temannya. Coba diskusi dengan temannya. Apa jawaban dari soal yang Ibu berikan? Diskusi, tanya temanmu. Ya, saling tatap, saling bertanya dengan temannya. Apa jawaban yang mau ditulis? Ingat video yang ditampilkan tadi, di situ ada jawaban dari soal yang Ibu berikan.
Kelompok 1 maju ke depan. Baca dulu hasil kerja kelompoknya. Baca nanti soal yang diberikan dan dibaca jawaban hasil kerja kelompoknya. Coba kita ke depan. Soalnya berdiri. Keragaman penduduk yang ada di Indonesia. Jawaban. Keragaman penduduk di Indonesia meliputi suku bangsa, ras, agama, dan bangsa daerah dan kebudayaan. Dan suku besar yang terkenal di Indonesia adalah suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura. Agama yang ada di Indonesia terdiri dari agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun bahasa yang terkenal di Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Batak. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah kalian setuju dengan presentasi yang diberikan kelompok 1? Bagaimana kelompok 2 setuju? Bagus. Coba kelompok 2 dengarkan kelompok 1 kerja hasil kerja yang diberikan oleh kelompok 2. Tentang perilaku baik kepada Allah. Jawaban. Perilaku baik kepada Allah yaitu 1. Mengerjakan sholat puasa. 2. Mengetahui Allah. 3. Ikhlas dalam kebaikan. 4. Bersyukur dan bersedekah. 5. Berzikir. 6. Berdoa. 7. Dan bertakwa. 2. Perilaku baik kepada sesama manusia. 1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia merupakan wujud akhlak mulia kepada orang lain. 2. Berkata jujur dan bersikap santun. 3. Saling membantu. 4. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 5. Mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Pendapat kalian tentang hasil kerja kelompok 2 tadi? Apakah kalian setuju dengan jawabannya? Bagus. Bahkan kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3, coba presentasikan hasil kelompoknya. Toleransi beragama adalah jawaban. Sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap toleransi dapat diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Toleransi dapat memberikan dampak positif untuk diri sendiri dan orang lain. Toleransi juga dapat menjadikan modal penting untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Bagus. Bagaimana kelompok 4? Setuju juga kalian dengan jawaban kelompok 3? Bagus. Sekarang coba kelompok 4 tampilkan hasil kelompoknya. Soal, adapun ayat yang menjelaskan tentang toleransi beragam yaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, tepuk tangan. Bagaimana kelompok 3? Apakah kalian setuju dengan jawaban kelompok 4? Setuju.
Silakan kelompok masing-masing mengantarkan tugasnya ke depan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, terima kasih kepada anak ibu yang sudah mengerjakan kerja kelompoknya, dapat menyelesaikannya dengan baik. Coba mari kita dance breaking. Tadi sudah lepas ini ya. Coba dance breaking. Tepuk 1. Kita dance breaking supaya lebih semangat. 1, 2, 3 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Ada yang mau menyanyi nggak? Oh, enggak. Gimana? Sudah semangat? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tentang indahnya keragaman tadi. Coba Sandi bisa? Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah indahnya saling menghargai dan dalam keragaman. Berarti di sini kita simpulkan bahwa menghargai dalam keragaman itu adalah sangat indah. Nah, jadi di sini kesimpulannya dimanapun kita berada harus kita hidupkan toleransi. Apa toleransi artinya? Saling menghargai dalam keragaman, saling menghormati, saling menyayangi, saling apa lagi? Saling mencintai sesama manusia. Bagaimana rasanya kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda agama? Kita sangat merasa senang karena kita saling menghargai. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu ada lagi yang mau bertanya? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, ini ibu kalian tugas di rumah. Stop ya, Kak. Semua sudah kebagian tugas di rumah? Sudah. Nah, jadi untuk mengakhiri pelajaran ini, ibu juga akan menyampaikan pelajaran berikutnya, yaitu tentang usia balik. Nah, itulah pelajaran kita minggu yang akan datang. Oke? Pelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Silakan ketua bariskan teman-temannya. Ketua baris. Nah, baris ke depan. Siapa ketua agar
berbaris saja. Yang di belakang.